Shalom para pelayan PAPT. Puji Tuhan, saat ini saya bertugas untuk memimpin persiapan para pelayan PAPT yang akan bertugas di ibadah teruna dan ibadah pelayan anak pada Minggu 24 Agustus 2025 yang akan diselenggarakan pada pukul 9 pagi. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengurapan Roh-Mu di saat kami akan mengikuti persiapan para pelayan Tuhan yang akan melaksanakan tugas mulia, menyampaikan pengajaran firman Tuhan kepada anak layan teruna dan anak layan PA. Tuhan tolong berkati kami, biarlah kami beroleh hikmat sorgawi untuk mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami bahas dalam persiapan pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Para kakak layan teruna dan kakak layan PA, kita akan baca bersama dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 sesuai dengan persiapan atau materi persiapan kita. Yang demikian bunyinya. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Para kakak layan yang diberkati Tuhan, TPK yang mau kita capai dalam persiapan untuk pelayanan teruna, ibadah teruna dan pelayanan ibadah minggu, pelayanan anak, ada 3 hal, yaitu supaya anak layan teruna maupun anak layan PA itu bisa atau mampu pertama menyebutkan alasan mengapa tidak boleh menghakimi orang lain. Yang kedua, supaya anak layan teruna maupun anak layan PA mampu mengungkapkan penilaian tentang dirinya sendiri dalam bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, supaya anak layan teruna maupun anak layan PA bisa melatih menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain dengan pikiran-pikiran yang negatif. Iya, saudara-saudara, jadi latar belakang sekilas saja untuk para kakak layan ketahui bahwa kitab Roma ini khususnya pasal 2 menampakkan atau menampilkan akan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus tentang keberdosaan manusia. Ya, jadi tidak ada satupun manusia yang luput dari keberdosaannya, karena itu memang sudah bagian dari hidup manusia ketika manusia memberontak pada perintah Tuhan. Dan keadaan demikian seharusnya membuat manusia sadar atau tahu diri bahwa tidak ada kebenaran yang absolut dalam dirinya. Ya, tidak ada kebenaran yang mutlak dalam dirinya. Manusia siapapun dia, sekalipun dia orang terkaya, dia orang terhebat, terkuat, tapi dia tetap sangat membutuhkan kebenaran dan pembenaran dari Tuhan. Maka dari itu, tidak ada hak manusia untuk menghakimi kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain hanya karena menganggap dirinya sudah paling benar, paling sempurna, paling-paling. Nah, ini yang paling-paling ini yang repot ya. Jadi ini harus kita tanamkan kepada diri kita dulu sebagai pelayan PAPT bahwa kita ini manusia berdosa.
Kita tidak boleh mengklaim dirinya bahwa saya orang paling benar. Kalau sudah punya mindset saya paling benar, ini sangat sulit. Bahkan kebenaran Allah juga nggak bisa lagi masuk dalam dirinya. Karena dia sudah terbentuk pola pikir bahwa saya sudah paling benar. Dia nggak butuh lagi pembenaran dan kebenaran dari Tuhan. Nah, perikop ini menekankan tentang jangan menghakimi keadaan orang lain. Mungkin kita ingat bagaimana Tuhan Yesus juga mengingatkan ya orang-orang Farisi, ahli Taurat untuk tidak terjebak dengan pola pikir sebagai penghakim iman orang lain, ya, dengan melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan sementara dirinya tidak pernah berupaya untuk mengkoreksi atau introspeksi diri, ya. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 2 di sana dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diberikan atau diukurkan kepada dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah ingatkan supaya jangan pernah mengukur, menilai, apalagi menghakimi keadaan orang lain dengan mindset pola pikir kita. Lukas 6 ayat 38 bagian terakhir lebih keras lagi Tuhan Yesus katakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi hati-hati ketika kita menilai orang lain, Tuhan akan pakai penilaian kita itu untuk menilai diri kita juga. Kalau kita menilai dengan negatif, dengan segala keburukan, itu akan berimbas pada diri kita juga. Kemudian firman Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip ajaran iman Kristen yang mau menekankan bahwa baik dalam perbuatan maupun dalam pikiran itu semuanya harus dalam kendali kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Artinya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat itu seharusnya di dalam kesadaran bahwa hidup kita sebagaimana ayat 4, di mana hidup kita hanya mendapat perkenanan dikarenakan kekayaan kemurahannya, kesabaran Allah, kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah. Artinya kita tahu posisi kita adalah manusia yang sangat membutuhkan pengasihan Allah, kasih karunia, pengasihan Allah. Sehingga kita tidak boleh busung dada, tidak boleh angkat dagu, menganggap diri sudah paling hebat, baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Karena tadi itu kita hidup dengan kekayaan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah. Kalau itu diambil dari kita, matilah kita semua. Nah, itu yang harus kita ingatkan kepada diri kita, juga nanti kita akan sampaikan kepada anak-anak layan kita. Kemudian kita juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu datang dari Allah. Keselamatan itu hanya bersumber dari Allah, bukan atas kehebatan diri kita, atau bukan atas penilaian diri sendiri, atau penilaian orang lain. Itu gak ngaruh. Penilaian orang lain, penilaian diri sendiri, mau baik mau buruk, itu tidak berpengaruh pada keselamatan kita. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kita pribadi manusia yang menerima dengan penuh kerendahan anugerah Allah. Sehingga bagian kita itu adalah ketimbang kita ribet, saling menunjuk, saling menuding. Ingat, kalau 1 jari ke arah orang lain, 4 jari ke arah kita. Mengingatkan kita bahwa siapapun kita, ya, sebaiknya atau lebih bijak bukan mengoreksi orang lain, tapi introspeksi diri sendiri. Nah, seperti lagu kita Bakti 69 ya, ku mulai dari diri sendiri. Jadi kita belajar untuk melatih diri supaya tidak cepat-cepat tergesa-gesa menilai orang lain sebelum kita beres diri kita, hidup kita. Nah, itu yang patut untuk kita pahami sebagai kakak layan. Sekarang bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak layan teruna maupun anak layan PA. Pertama, kita ajarkan kepada anak-anak
bahwa siapapun kita, ya, mau kita orang kaya, orang miskin, bodoh, pintar, sehat maupun sakit, dalam diri kita ada rencana Tuhan. Ada kebaikan Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kenapa? Karena di dalam diri orang lain yang kita hina, kita rendahkan itu ada rencana Tuhan. Karena itu kita harus jaga sikap supaya kita tidak menyakiti dia. Karena kalau kita menyakiti dia berarti kita sedang menyakiti Tuhan. Yang kedua, kita ajar kepada anak-anak layan kita supaya belajar menghargai nilai diri sendiri, tapi juga nilai diri orang lain. Artinya begini, kalau kita menghargai nilai diri kita sedemikian positif, sedemikian baik, tentunya kita tidak akan tergoda, tidak akan tertarik untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Karena keberhargaan diri kita itu sangat terkait dengan relasi kita terhadap orang lain. Ketika kita memperlakukan orang lain itu buruk, maka nilai diri kita juga sama buruknya dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, artinya begini, kalau anak-anak teruna, anak-anak layan PA selalu berkata kasar, menghina orang lain, meremehkan orang lain, sebenarnya dia sedang berkata kasar kepada dirinya sendiri, dia sedang menghina dirinya sendiri, karena nilai keberhargaan dirinya itu adalah ketika dia berbicara dan ketika dia berperilaku, berbuat dalam tindakan. Nah, ini kita ajarkan anak-anak supaya baik dalam perkataan maupun dalam tindakan, dalam perbuatan, semuanya itu harus memancarkan tadi kesabaran Allah, kemurahan Allah, kelapangan hati Allah. Artinya kita tidak mengumbar emosi, tidak mengumbar kebencian, kedengkian, tapi kita mengumbar, menebar kasih Allah. Kita belajar menghargai keberadaan orang lain. Jadi tidak boleh menghina nilai-nilai keberadaan orang lain, itu harus, keberadaan diri orang lain harus kita pahami, tapi itu harus dimulai dengan kita menghargai nilai diri kita. Jadi kita ajar anak-anak untuk tahu bahwa dalam diri kita ini punya Allah punya rencana yang maha mulia. Jadi jangan minder, jangan merasa rendah diri, mungkin karena kita merasa kita bukan siapa-siapa, ya, dalam persekutuan kita minder, kita nggak punya kemampuan begini begitu, lalu kita tidak bisa bergaul, tidak mau bergaul, kita mengucilkan diri, mengecilkan. Nah, ini harus diingatkan kepada anak layan bahwa Tuhan memberikan karunia yang sama kepada setiap orang. Keberhargaan kita sama dibuat oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur, dengan damai sejahtera, tidak menyakiti diri sendiri dengan penilaian-penilaian negatif tadi. Tapi juga ketika kita menghargai nilai diri kita juga harus menghargai nilai diri orang lain. Ya, tidak boleh berkata kasar, berkata yang menyakitkan, melemahkan orang lain, itu tidak boleh. Karena tadi setiap orang punya nilai diri yang berharga di mata Tuhan, ya. Yesaya 43:4 dikatakan di sana, karena engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku sangat mengasihimu. Itu kata Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghakimi orang lain. Kenapa? Karena setiap kita berharga di mata Tuhan. Kita ajarkan anak-anak untuk saling menghargai sesama. Tidak boleh ada kelompok-kelompok dalam teruna, persekutuan teruna, dalam pelayanan anak. Seorang anak hanya mau bergaul kepada satu orang, dia tidak mau bergaul kepada banyak orang. Ini juga harus kita arahkan anak-anak lain kita supaya bisa membaur dalam pergaulan, saling memberi pengaruh, saling berdampak yang penuh berkat Tuhan. Yang terakhir, kita mau ajarkan kepada anak-anak supaya kita tidak cepat untuk menilai orang lain sedemikian buruk. Tentunya itu berangkat dari pola pikir, dari perasaan. Kalau pola pikir kita, perasaan kita kayak Filipi, seperti yang dikatakan Filipi 2:5, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, Filipi 2:5, pasti kita tidak sembarangan menilai orang lain, tidak sembarangan membenci,
Kenapa? Karena yang kita kerahkan pikiran dan perasaan Kristus. Kita ajar kepada anak-anak bahwa kalau kita adalah anak Tuhan, di dalam diri kita ada kemuliaan Kristus, maka seharusnya pikiran kita, perasaan kita juga adalah pikiran dan perasaan Kristus. Kristus tidak pernah memikirkan kelemahan orang lain, kejahatan orang lain, ya. Kristus juga tidak punya perasaan mendendam kepada orang lain, membenci kepada orang lain, dia tidak ada seperti demikian. Bahkan ketika di kayu salib, kepada orang-orang yang menyiksanya bahkan membunuhnya, dia masih berdoa kepada Bapa Surgawi, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita ajarkan anak-anak, yuk mari taruh Kristus di hati. Mungkin bisa bikin kegiatan ya, apa aktivitas gambar hati bertulisan Kristus lalu tempel di dada mereka ya, untuk mengingatkan mereka bahwa di hati mereka ada Kristus. Maka ketika hatinya penuh dengan kasih Kristus, mulutnya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang memancarkan kasih Kristus dan memberkati orang lain gitu. Ketika dia memberkati orang lain, dia sedang memberkati dirinya. Karena apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita semua. Nah, ini yang harus kita arahkan kepada anak-anak untuk perikop bacaan dari Roma 2 ayat 1 sampai 5. Kiranya persiapan pada saat ini boleh memberkati saudara-saudara dalam melaksanakan tugas mulia menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak layan teruna maupun anak layan PA. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, persiapan kami boleh kiranya menjadi kekuatan bagi para pelayan PAPT untuk mereka tunaikan tugas mulia, memberi penguatan iman, menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak layan teruna dan anak layan PA, sehingga apa yang mereka terima nanti Tuhan akan bertumbuh subur di taman hati mereka dan berakar berbuah di dalam kehidupan anak-anak kami untuk menjadi pribadi yang tangguh di dalam Kristus. Berkati para pelayan, kakak layan yang sudah siap untuk melaksanakan tugas mulia ini, Tuhan kuatkan, urapi mereka oleh Roh Tuhan agar pelayanan mereka memancarkan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia-Mu kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.